Malam hari di kediaman Wara dan Jati yang penuh dengan kasih. Kara malam ini yang sedang menemani suaminya kerja mengedit video yang akan diunggah ke YouTube pun memilih membuka sosial media mereka. Yah, selama ini Kara memang tidak suka membuka sosial media, dan segala macam sosial media apapun, memang lebih sering dipegang oleh Jati, suaminya. Namun, entah datang dari mana, tiba-tiba wanita yang sudah hampir 2 tahun menemani Jati dalam segala suka maupun duka pun ingin tahu ada aktivitas apa saja di sosial media yang mengatasi namakan mereka. Wanita berhijab itu pun duduk dengan santai, tangannya terus menggeser layar pintarnya. Pertama-tama ia membaca komen-komen, biasa saja, tetapi makin lama jiwa cemburu Kara pun naik ketika banyak cewek-cewek yang dengan terang-terangan suka pada Jati. Aduh suami orang ganteng banget sih. Bang butuh bin kedua enggak? Kalau butuh neng mau deh dijadikan madu. Biarin digilir juga. Bang syarat untuk jadi bini kedua itu apa? Biar susah juga pasti bakal dijabanin dah. Lagi nunggu pendaftaran untuk jadi istri kedua biarin deh bantu-bantu cuci piring juga. Kalau punya suami kayak Ajati mah pasti nggak bakal aku biarin kerja, biar aku aja yang kerja. Bang jadikan aku selingkuhanmu. Ada yang tahu cara bisa jadi selingkuhan Abang Jati gimana? Kara yang baru tahu isi komen-komen di sosial medianya bukannya mengomentari masakannya, tapi justru rata-rata mengomentari wajah suaminya pun langsung panas. Wajahnya memerah dan menatap Jati dengan tatapan yang berkobar-kobar seolah sedang mengatakan kalau aku sedang marah dan ingin mengajak perang. Oke, sabar Kara, kita coba bukti lain. Kara bergumam dalam batinnya. Kini jari-jari Kara berpindah dari postingan, dan komen ke DM. Dek, perasaan Kara semakin tidak karuan setelah DM isinya sampah masyarakat semua. Meskipun Nara tahu semuanya tidak ada yang direspon oleh Jati, bahkan dibuka pun tidak oleh Jati. Namun, Kara yang penasaran pun membuka pesan-pesan dari para cewek-cewek gatel. Bang, kali aja lagi butuh teman tidur, gratis bang, balas DM aku ya. Huek. DM pertama yang Kara buka membuat wanita itu langsung mual. Apalagi melihat foto pakaian wanita yang super seksi dan menjijikan. Beruntung Jati nggak buka DM itu kalau buka berdosa banget karena lihat benda yang seharusnya tidak dilihat. Bang, kesepian nih, kita VC yo. Kembali ada seorang cewek yang kalau dilihat dari wajahnya jelas masih muda, tetapi yang membuat Kara tidak ngerti lagi dengan betina sekarang, mereka benar-benar murahan. Anak yang masih muda-muda bahkan yang jelas masih sekolah mau-maunya mengumbar tubuhnya dengan pakaian minim untuk menggoda para laki-laki apa mereka tidak takut kalau orang tuanya akan malu kalau melihat kelakuan anaknya seperti itu. Tangan Kara terus mengecek DM yang masuk dan kebanyakan itu dari wanita-wanita yang pada kegatelan. Sungguh Kara tidak menyangka makin kesini makin banyak wanita yang mau merendahkan harga dirinya demi hal-hal yang haram dan dosa. Seolah mereka bangga kalau sudah membuat rumah tangga orang hancur. Ah Jati, masih lama kerjaannya? Tanya Kara, masih berusaha berbicara dengan lembut. Meskipun dalam dadanya dia sudah marah dan pengin marah banget. Sekalipun ia tahu Jati nggak merespon komen bahkan DM mereka tapi rasanya mereka masih dongkol. Bentar lagi udah ngantuk ya, balas Jati tanpa mengalihkan pandangan matanya dari layar laptopnya. Yah. Meskipun bisa dikatakan Kara dan Jati sudah menjadi YouTuber terkenal dan penghasilan yang sudah ratusan juta, tetapi Jati belum percaya kalau untuk edit video sepenuhnya diserahkan pada timnya. Kecuali Nara dan trio kue-kue mereka ada tim edit sendiri. Awalnya dikerjakan Jati juga, tapi setelah mereka terkenal dan makin sering bikin konten Jati pun meminta mereka punya tim editing sendiri, dan kameramen sendiri. Sehingga Jati saat ini hanya bekerja real dengan istri tercintanya. Bukan, tapi lihat deh ini. Kara meminta agar Jati mendekat ke arahnya. Jati pun sebagai suami yang paling baik mengikuti apa kata Kara. Berjalan dengan santai ke arah Kara dan justru memeluknya dengan mesra, Jati berjalan mendekat ke arah sang istri yang dari mukanya kayaknya asem banget. Ada apa sayang? Jati duduk dengan memeluk tubuh sang istri. Kenapa tubuh kamu makin kesini makin wangi ya? Abang suka banget cium tubuh kamu, apalagi kalau kayak gini. Berasa cium minyak wangi. Jati menciumi tubuh sang istri dengan gemas. Ah, jangan kayak gini seolah kamu sedang mencoba menutupi kesalahan kamu. Jangan mengalihkan pembicaraan, balas Kara dengan nada bicara yang ketus.
Jati yang sebelumnya tidak pernah melihat Kara seperti ini pun hanya menatap Kara dengan penuh tanya. Apa ada yang membuat kamu kesal? Perasaan aku nggak melakukan apa-apa. Meskipun masih ingin mencium sang istri, tapi Jati yang tahu kalau mood Kara sedang tidak baik-baik saja pun hanya bisa diam. Mendengarkan apa yang ingin Kara katakan. Tinggal dengan Kara dan keluarganya cukup lama mengajarkan Jati menjadi orang yang jauh berubah terutama untuk menghadapi masalah. Kalau dulu Jati adalah laki-laki yang temperamental dan juga laki-laki yang kalau dengar lawan bicaranya berkata-kata yang kurang nyaman membuat Jati langsung naik pitam. Maka sekarang Jati lebih bisa menghilangkan sifat buruk itu dan menjadi lebih sabar. Ini lihat, komen-komen mereka, DM mereka. Kenapa tidak Jati blok saja? Cewek murahan begitu. Kara memberikan ponselnya di mana di sana banyak komen-komen cewek yang gatel. Jati yang penasaran pun langsung membuka apa yang Kara maksud, sontak Jati pun bingung kenapa komen di postingannya sangat tidak sopan. Ya Allah, sayang aku tidak tahu kenapa bisa ada komen-komen begini. Apalagi ini DM juga seperti ini. Aku jarang balas komen yang tidak begitu kenal. Kamu percayakan? Wajah Jati pun langsung berubah. Tidak dipungkiri kalau dia memang takut Kara marah. Namun, memang sepertinya Kara sudah benar-benar marah terbukti sang istri diam saja ketika Jati mencoba meminta maaf karena ada cewek-cewek yang kegatelan jadi dia dicemburui sama istrinya. Sayang, benar-benar tidak tahu kalau ada cewek yang kayak gitu. Lagian sudah punya kamu yang sudah lebih dari sempurna. Tidak ada lagi alasan untuk cari wanita lain. Kamu sudah membuktikan kalau ada wanita yang benar-benar tulus menerima berandalan ini. Kamu tidak pernah mengeluh meskipun kita pernah berasa di titik paling rendah. Kamu mau menerima Nara dan Noah dengan ikhlas. Kamu adalah bidadari yang Tuhan kirimkan untuk pendamping Mas, ucap Jati dengan serius. Pokoknya Kara cemburu, meskipun Jati tidak menanggapinya. Kara tetap cemburu, marah dan kesal, kecuali Jati traktir Kara makan gudeg. Balas Kara dengan menunjukkan wajah yang masih marah dan kesal. Hah, makan gudeg, beli di mana sayang? Ini udah malam, mana ada yang jual gudeg? Jati melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 10. Laki-laki itu pun langsung menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Nggak mau tahu Kara pengen makan gudeg, ucap Kara. Wanita itu malah terisak sedih, karena berpikir Jati tidak mau membelikan gudeg. Aduh sayang jangan nangis dong. Iya ini Jati cari di online, balas Jati, tangannya langsung mengunjungi aplikasi yang menyediakan jual beli makanan via online. Meskipun dia tidak yakin masih ada yang jual, mengingat ini sudah malam dan toko juga banyak yang tutup. Aduh jangan beli online dong Kesannya Jati nggak mau usaha banget buat minta maaf sama Kara. Nah kan Kara sudah mulai mengerjai Jati aura-auranya. Enggak sayang, hanya cari toko yang buka, setelah itu akan datangi langsung tokonya kok. Jati benar-benar melihat Kara malam itu sangat berbeda. Biasanya kalau ke pasar banyak ibu-ibu atau bahkan penjual yang godain Jati, Kara itu tetap santai, tapi sekarang baper banget. Kara pun hanya diam saja, tidak banyak protes lagi. Meskipun ia dalam hatinya masih gondok, tapi memang benar juga kalau tidak dicari via online di mana tempat lokasi ada yang jual gudeg yang ada Jati mungkin keluyuran semalaman tidak tahu dapat atau tidak. Ya udah tapi cari sampai dapat malam ini kalau nggak dapat aku nggak mau maafin Jati. Kara pun beranjak dari duduknya dan bersiap untuk ke kamar. Jati pun membuang nafas kasar ketika mendengar ucapan sang istri. Apa iya kalau tidak ada harus ke Jogja, gumam Jati melihat keanehan istrinya. Bikin juga pasti rasanya tidak enak, lagian siapa yang mau bikin gudeg malam-malam, gumam Jati lagi setelah beberapa aplikasi dia telusuri tidak ada lagi yang jual gudeg. Kembali Jati menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sudah hampir setengah jam, bahkan ponsel rasanya sampai panas buat cari toko yang jual gudeg. Jati pun memutuskan untuk turun ke bawah, mungkin anggota keluarganya ada yang tahu di mana yang jual gudeg. Asisten rumah tangga atau bahkan karyawan di tokonya tahu di mana yang jual gudeg. Jati pun membuat pengumuman di grup khusus karyawannya. Berharap masih ada yang belum tidur dan berharapnya lagi ada yang tahu di mana jual gudeg. Emang aneh-aneh aja Kara malam-malam minta gudeg. Udah gitu kalau nggak dapat bakal marah terus sama Jati. Yang salah siapa yang kena marah siapa? Dasar Kara aneh.